Ada sejarah di Sope yang terputus sebenarnya. Kami meyakini bahwa Peta Bulu Matahari ini pernah sebenarnya memimpin di Sopeng ini. Nah, sebelum terbentuk Adatun di Sopeng. Saya membandingkan dengan Syekh Abdul Majid, dia penyebar Islam pertama di Sopeng. Kalau kita tarik di situ, buktinya kan dia duluan ini. Nah, dia sudah mau Islam, berarti sudah ada Islam sebelumnya itu. Dalam masanya tidak ada yang tertulis. Di Lontera pun kami susah mencarinya. Salam budaya. Kali ini tim MBS berada di puncak tertinggi di Kabupaten Sopeng, tepatnya di Desa Matabulu, Kecamatan Lalabata, di situs Bulu Matanre. Bagaimana dan siapa dalam sejarah Bulu Matanre ini? Ikuti terus penelusuran kami. Kalau kisahnya beliau ini, Peta Bulu Matahari sebenarnya ini terbentuknya Sopeng, di mana itu Sopeng itu asal mulanya itu orang Sewo yang sosok artinya turun, terbentuklah Sopeng. Karena ini kan Sewo dengan ini dekat sekali, satu keluarga lah kita di sini. Ini kita tempati sekarang ini kan dulunya kan satu wilayah kerajaan, di mana berdomisililah ini Peta Bulu Matahari dengan keluarganya di sini. Memerintah suatu wilayah di Desa Matabulu ini, khususnya di Kabupaten Sope waktu itu. Inilah tempatnya beliau bertempat tinggal di sini sama keluarganya, masyarakatnya, rakyatnya di situ. Bisa kita buktikan dengan adanya beberapa peninggalan, ada beberapa kuburan yang sudah artinya kalau ada kuburan artinya pernah ada orang banyak yang tinggal. Itu logikanya. Kalau kita
balik ke awalnya, ini Sopeng sebenarnya di Sopeng itu hanya dua kerajaan dulu, yaitu kerajaan Petabulu Matanri dengan kerajaan Gatareng. Kerajaan Petabulu Matanri ini membawahi Sopeng Riaja. Kalau Gatareng membawahi Sopeng Rilau. Ya, sekarang kan Sopeng Riaja wilayah di Baru. Baru, ya? tapi kita buktikan sekarang. Lebih banyak orang baru yang bersiara di sini daripada orang Sopeng sendiri. Artinya ada situ fakta yang membuktikan. Sebenarnya Petabulu Matanri ini awalnya itu dia menganut tuh agama kepercayaan sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa agama apa saya anut sebenarnya nih. Dia hanya bilang kita tercipta ini dari satu saja, tapi dia tidak tahu bahwa Islam ini. Makanya ada kabar bahwa ada agama Islam yang bisa menuntun kita lebih baik. Makanya dia pergi sendiri ke tanah Arab untuk panggil ini Tua Lonrong untuk mengajarkan di sini. Mulai dari situ belajar Islam tentang Islam. Semua masyarakatnya diajarkan begini tentang Islam, ya mulai dari situ peradaban yang baru lagi. Tidak ada informasi jelas atau informasi detail masanya beliau di mana, abad-abad berapa, tahun-tahunnya. Kalau beliau sebenarnya masanya, beginilah proses Islam masuk di Sopeng sebenarnya. Banyak yang bertanya, kenapa kita berani bilang dia sudah Islam, ada juga yang bilang belum Islam. Tapi saya sebagai juru kunci melihat dengan fakta bahwa di kuburannya kan beliau kan sudah menghadap ke utara, punya nisan, itu artinya ciri-ciri orang Islam. Logikanya ya, banyak perjalanan-perjalanan sejarah dan peradaban itu masih bisa diketahui itu sampai berapa ratus tahun yang lalu. Bahkan kita bicara tentang abad ke-16, bahkan 12 itu masih sempat dibicarakan. Nah kalau yang keberadaan seperti ini yang sudah tidak bisa lagi dijangkau, nah ini pertanyaan besar, di abad keberapa ini beliau sebenarnya? Iya, saya juga selalu bertanya sekarang, tapi saya terhalang dari situnya karena memang tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa abad keberapa sebenarnya. Biasa sering muncul bahwa beliau belum Islam di Sopeng, tapi saya kenapa bisa? Sedangkan ini ciri-cirinya sudah Islam, dan kita tidak ada di sini orang bilang Hindu, Buddha, tidak ada. Kita mengacu saja sejak kapan agama Islam masuk di Sulawesi Selatan. Kalau toh memang seperti itu, ya jadi pertanyaan kan, apa benar dah Islam masuk pada masa itu? Bisa pertanyaan saya jauh sebelum itu bisa saja sudah Islam. Betul, karena mungkin di Sulawesi Selatan kan kita sudah tahu bahwa abad kesekian masuk Islam. Otomatis dalam masa itu juga ada memang Islam sebenarnya yang kami tidak tahu. Ini kan mujizat Allah yang kami tidak tahu sebenarnya. Saya juga berpikiran begitu. Saya berpikiran setiap mungkin saat kalau saya merenung, saya membandingkan dengan salah satu beliau di bawah itu, Syekh Abdul Majid. Dia penyebar Islam pertama di Sopeng. Kalau dia penyebar Islam pertama di Sopeng, berarti kalau kita tarik di situ, dia duluan daripada ini. Tapi buktinya kan dia duluan ini. Nah dia sudah mau Islam, berarti dia memang sudah ada Islam sebelumnya itu. Dan itu pun dalam masanya tidak ada yang tertulis. Di Lontera pun kami susah mencarinya. Cerita dari turun-temurun kami meyakini bahwa Petabulu Matanri ini pernah sebenarnya memimpin di Sopeng ini. Sebelum terbentuk ada tuh di Sopeng. Jadi kalau betul atau tidaknya, artinya ada sejarah di Sopeng yang terputus sebenarnya. Mudah-mudahan ada yang bisa menyusung ini dan bisa mengangkat bahwa Petabulu Matanri ini memang awalnya memang terbentuknya ini satu kerajaan di Kabupaten Sopeng. Apa yang menyebabkan semua peradaban beliau hilang? Itu saya pertanyakan juga dengan kemarin sama orang-orang yang terdahulu saya, tapi dia tidak bisa menjawab juga, tidak ada yang tahu. Dia hanya ini ya buktinya bahwa Petabulu Matanri ada kuburannya di sini yang bisa membuktikan bahwa pernah ada di sini. Tidak tahu atau tidak mau menceritakan tentang dia? Kukira dia memang tidak tahu. Oh, tidak tahu. Memang tidak tahu. Karena semua yang saya tanya itu sebagai nenek saya sebenarnya.
Tidak mungkin dia tidak ceritakan kalau tahu pasti. Tapi memang dia tidak tahu. Kalau yang umum mungkin lebih dikenal sebenarnya beliau seperti apa? Kita kan hanya nama kasih ini, nama kampungnya di sini itu Lapasari, tapi ada nama daerah birunya juga yang kami tahu yaitu Andi Pabedori. Nama syekhnya Syekh Muhammad Ali, tapi kami di sini masih tetap memanggil Lapasari karena itu memang Nama terdekatnya. Pasti nanti orang yang cari nama aslinya sebenarnya. Ini sebenarnya. Kenapa dipanggil Lapasari? Kebetulan di sini salah satu pekerjaan mata pencaharian orang di sini yang terkenal itu penyadap gula merah. Itu kalau dipanggil itu bukan penyadap, dia pasari. Makanya kita gelar itu Lapasari karena memang mungkin dari situ mungkin dia muncul namanya ini Lapasari. Kasihkan nama saya sesuai dengan masyarakat saya yang pekerjaannya, makanya dipanggil Lapasari. Itu di sini tempat bisa mengontrol di bawah semua aspeknya di sini, bahwa seberapa penjuru dia bisa mengontrol. Dulu kan ini bukan hutan belantara. Berarti semua daratan kelihatan kalau kita di puncak kemari waktu itu misalnya. Saya masih sempat dapat itu. Batunya ini dari Luwu semua, yang dibawa ini Luwu. Yang benteng-bentengnya ini, sekitar bentengnya ini Petabulu Matandre dari Luwu semua. Itu dibuktikan dari temuan apa dia? Arkeolog atau? Pernah diteliti oleh hal ini dari Unhas, bekerja sama dengan orang Amerika kemarin. Memang ada fakta itu yang dikasih hilang juga, dipinjam dalam bentuk buku. Itu salah satu pembuktian bahwa ini sangat terkait dengan Luwu karena material yang dipakai saja ini dari Luwu datangkan. Pasti ada berkaitan ini. Pasti, ya, betul. Begitu juga dulu nenek saya. Kenapa dulu ini disembunyikan, tidak dibuka secara umum waktu itu. Tapi sudah 26 tahun yang lalu kita buka ini, banyak, betul-betul banyak yang datang. Ada yang bilang saya keturunannya, ada yang bilang ada saya wangsit mau datang berziarah, ada yang bilang bahwa orang tua saya memang sering ke sini. Itu banyak. Itu bersamaan dengan dibukanya ini dengan berdatangannya orang. Iya, artinya buka secara umum lah. Dulu kan disembunyikan, bukan disembunyikan, artinya kita memang tidak mengekspos waktu itu bahwa ada, karena memang nenek saya takutkan begitu. Mungkin pesan nenek saya sudah mau terbukti bahwa suatu saat nanti Petabulu Matandre ini andai bisa runtuh dikarenakan orang runtuh, sekian banyaknya yang datang, mungkin mulai sekarang saya lihat. Karena setiap hari ada datang. Setiap hari, ratusan lah, ribuan dalam satu bulan. Ribuan orang bersiara di sini. Jadi beda-beda tanggapannya semua. Ada yang bilang ini, tapi saya tetap meyakini bahwa inilah sebenarnya. Namanya juga sering berbeda-beda. Karena ada memang pesan juga bahwa ini beliau kalau berpijak di suatu tempat beda lagi namanya, berpijak lagi di suatu tempat beda lagi namanya. Karena ada memang pesannya beliau dari nenek kami bahwa saya itu berpijak di sana, beda itu nama aku. Beda nama aku. Jadi dia mungkin membawa namanya ke sini, menyebutnya ini beliau. Jadi saya, mungkin ini juga. Tapi saya hanya berpegang bahwa ini yang saya tahu Lapasari. Tapi yang paling biasa itu saya tidak masuk logika saya. Itu kalau ada orang yang datang bilang saya ini keturunannya Petabulu Matandre. Itu yang tidak masuk. Susah saya bisa membuktikan. Jadi biasa saya itu bilang, sedangkan saya ini pemegang kuncinya. Saya tidak bisa berani bilang saya keturunannya Petabulu Matandre. Saya ini pemegang kuncinya. Apalagi kita seorang pendatang. Tapi saya juga tidak hanya melukat. Janganlah sampai ada orang mengatasnamakan ini. Sedangkan Datu Sopeng keluarganya tidak berani bahwa ini keturunannya kalau tidak begitu.
banyak pertanyakan. Iya. Kenapa orang naik di sini? Biasa itu bawa makanan, kayak sesajian. Jadi simpel saya hanya menjawab bahwa itu bukan untuk beliau. Kita itu hanya simbol adat dan budaya di sini. Artinya kita pelihara lestarikan itu sebagai peninggalan supaya nanti anak cucu kita tahu bahwa dulu ada begini. Dan itu tidak bertentangan karena kita bukan minta-minta di sini. Sama dengan ini patongan saya setiap tahun saya laksanakan bulan 9 itu tanda syukur kami di Desa Matabulu ini. Dulu setiap ingin menanam padi atau apa namanya jagung, itu semua masyarakat dulu berkumpul membicarakan apa yang cocok untuk tahun ini, ada apa cocok untuk supaya tidak dimakan hama. Disitulah fungsinya ini patongan sampai sekarang kita budayakan supaya setiap tahunnya kita membicarakan apa sih yang bagus untuk dilaksanakan di desa kita ini. Kita ini di masyarakat ini beradab dan berbudaya. Ini hanyalah simbol untuk kita silaturahmi sama masyarakat. Bagaimana kita kumpulkan orang-orang yang jauh, ya kita ambil titik di sini. Kenapa kita ambil titik di sini? Untuk mengenang juga beliau bahwa masanya itu begitu juga. Dia melakukan hal yang sama juga. Sama. Sejauh mana keterlibatan para pemuda di Sopeng atau di daerah-daerah setempat yang ada di Sopeng? Ai makuramuka wisenge ya makuramuka keterlibatannya tua karo kemarin kita terlibat tapi to di kampung ini to miru daerah deh Tidak dilibatkan atau iya. memang tidak terlibat memang ya lo ku reke pak selama ini reke ku kita ke patong acara patong rata-rata ya tuma-tumaan nih dia reke anak muda masa mapa dendang dia tuma-tumaan dia harusnya anak muda kuro. seharusnya banyak Ya. pemuda yang dilibatkan. Iya, harusnya mereka pemuda kuro. Kalau beri. Ire ke pemuda lagi tertarik tuh juga kuro. Misengi lagi. Aiku ite pemuda di Sopeng. Angka reke, angka peduli. Tapi lebih megangi, dia peduli. Megangi dia bisa keramai, na cece. Dia na cece, dia minisengi. Dia gak ke maksudnya. Ya lo ku. Iro dia ada budaya galona pertunjukan iku kota-kota jangan aku reke ku desa-desa ada bawang lo makro ya dak kagak lomba tar desa sepakaro padendangi kan anir tradisi tero padendangi diperlombakan antar desa karena ini temanir pemuda-pemuda makadana pura wisana makada informasi itu yang kalinya iro Matabulu Matandre iro kerajaan Islam pertama ku Sopeng di wisanya nama nih wisa tuh apa ke waktu tanan nih reke oh makro abisa Justru informasi itu orang di luar yang lebih tahu. ya. Lo nih expose makro memang ceritanya lagi kalau expose sih berani semata weh orang tahu
Ada enggak semacam pesan kah yang secara turun-temurun kita terima dari beliau? Baik itu filsafat hidup kah atau apakah? Dia hanya berpesan dalam bahasa Bugisnya ini bahwa aja mesti pedi-pedi, siampe-ampe kok, siama-ama kok. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dikutip dari kemendikbud.go.id, Islam adalah bagian dari fase sejarah di Kabupaten Sopeng, sebagaimana tercatat dalam Lontar Atoriolonna Luwu. Masuknya Islam di Kabupaten Sopeng pada tahun 1607 Masehi, di masa pemerintahan Datu Sopeng ke-14. Proses Islamisasi Kedatuan Sopeng sendiri bersamaan dengan beberapa kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi yang diprakarsai oleh Kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin. Lain halnya dari apa yang diyakini Aride, pemangku adat desa Matabulu, menjelaskan bahwa Islam telah ada sebelum Syekh Abdul Majid menyiarkan Islam di Sopeng pada tahun 1607 Masehi. Islam telah diajarkan oleh Lapas Sari yang dikenal dengan nama Syekh Muhammad Ali. Sampai ketemu lagi di Bumi Latamamala. Salam budaya.